Media Expert yang ditayangkan secara virtual melalui media Instagram dan YouTube. Sebuah program yang secara reguler kami adakan dan persembahkan untuk seluruh sivitas akademika dan juga stakeholder Universitas Pertamina. Seperti kita tahu, program upbringing session ini biasa dilakukan di gereja kita, di auditorium. Namun dengan keadaan situasi sekarang kita menayangkannya secara virtual. Untuk tentunya mendukung kampanye physical distancing dan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tentunya ini ada sebuah perjalanan yang harus kita lakukan bersama untuk kembali ke kondisi normal ataupun memasuki fase new normal. Nah, sobat muda dan pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu pembangunan rumah sakit pusat Pertamina Extension Modular di kawasan Simpruk yang dibangun khusus dalam rangka penanganan COVID-19. Bersama kita telah hadir dua narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu Dr. Sunarjo. Selamat siang Dr. Sunarjo. Semoga selalu sehat Dokter. Beliau adalah VP Medical Operation Pertamina Bina Medica. Dan bersama kita juga sudah bergabung Bapak Aziz Mulyana, SKM MSI. Selamat siang Pak Aziz. Semoga sehat selalu Bapak. Beliau adalah Assistant Manager of Nursing Pertamina Bina Medica. Kali ini mungkin kami akan mendengar dari Dokter dan Bapak Aziz terkait pembangunan rumah sakit pusat Pertamina Extension Modular di kawasan Simpruk yang dibangun khusus untuk penanganan COVID-19. Mungkin dari Bapak Dr. Sunarjo bisa diceritakan dulu Pak terkait mulai dibangunnya rumah sakit ini dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan rumah sakit ini. Baik, pembangunan rumah sakit modular extension dari rumah sakit pusat Pertamina ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus COVID ya di Indonesia, sehingga perlu dibangun fasilitas untuk penanganannya, karena fasilitas yang ada khususnya di Jakarta untuk penanganan kasus COVID ini masih kurang, sehingga perlu dibuat suatu rumah sakit yang modular ini untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian juga Jakarta sebagai epicentrum dari COVID-19 ini menyebabkan jumlah kasus yang cukup besar. Itu yang pertama melatar belakangnya. Kemudian rumah sakit modular ini dibangun di sekitar minggu terakhir bulan April ya, dan diselesaikan di akhir Mei, pada tanggal 31 Mei itu sudah selesai pembangunannya. Hampir 2 bulan ya Pak? 1 bulan lebih lah sedikit ya. Ini juga saya dengar-dengar menjadi fasilitas kesehatan yang terbaik dengan penerapan teknologi yang terkini Pak ya? Ya, rumah sakit kubikel ini kan sebetulnya terdiri dari yang namanya kubikel ya, kubikel kotak-kotak yang didesain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, dengan tentunya karena penanganan ini untuk penanganan infeksi yang sifatnya droplet itu harus tekanan negatif. Jadi kalau rumah sakit ruang rawat ke rumah sakit yang biasa itu kebanyakan adalah tekanan positif, tapi kalau rumah sakit ini khusus itu bertekanan negatif. Itu yang bedanya sebetulnya seperti itu. Mungkin Bapak Aziz ada yang mau ditambahkan Pak terkait rumah sakit extension modular ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Sunarjo betul, bahwa rumah sakit kami ini, rumah sakit RSPP Modular Extension ini ada memiliki kelebihan dibandingkan dengan rumah sakit yang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar rumah sakit yang di Pulau Galang, ya bentuknya sama, tipikalnya sama, namun perbedaannya kami difasilitasi dengan yaitu tata udara, sistem tata udara yang menjadi tata udaranya bertekanan negatif pressure. Negatif pressure ini yang dimiliki baru di kami yang sistem kubikel atau modular tipikal sama seperti di Pulau Galang. Jadi kalau Pulau Galang itu tidak memakai sistem tekanan udaranya negatif pressure, dia menggunakan positive pressure, sehingga dari sisi keamanan itu cukup baik dan cukup aman. Bila mana ada sivitas akademis, sivitas dari pekerja di lingkungan zona-zona tersebut itu sudah akan dijamin aman. Jadi dari sisi keamanannya sudah terjamin
pasti teman-teman atau sobat muda juga pada penasaran seperti apa sih yang diceritakan Dr. Sunarjo dan Bapak Aziz. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak untuk melengkapi tadi. Mungkin dari Dr. Sunarjo dulu. Mungkin bagaimana sih Pak komitmen Pertamina dalam memulihkan Indonesia dari pandemi? Kita tahu kan memang tadi dokter sempat sebutkan ada urgensi ya Pak ya. Mungkin apa Pertamina memang mau ikut serta dalam memulihkan Indonesia saat ini? Saya kira begini ya, untuk penanganan COVID-19 ini rumah sakit itu sebagai garda terdepan karena memang butuh ruang perawatan. Dan Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang memiliki anak perusahaan yang bergerak di layanan kesehatan, ya, Pertamina Bina Medical, itu sangat concern dalam hal ikut berperan serta penanggulangan COVID-19 ini. Jadi Pertamina sebagai BUMN berperan serta aktif dalam rangka untuk penanganan COVID-19 ini. Tentunya melalui instruksi dari Kementerian BUMN bahwa tadi penambahan kapasitas ruang rawat untuk COVID-19 ini perlu ditambah, sehingga Pertamina sebagai BUMN yang memiliki anak perusahaan di layanan kesehatan concern betul untuk membantu dalam hal ini. Kemudian Pertamina juga mengeluarkan suatu surat penugasan ke Pertamina untuk melakukan penambahan, salah satunya adalah extension modular RSPP. Saya kira itu. Jadi memang fokusnya untuk rumah sakit khusus penanganan COVID-19 ya, Pak. Nah mungkin bagi orang awam saya gitu ya, salah satunya apa sih Pak yang dimaksud dengan rumah sakit modular sebenarnya? Ya, jadi rumah sakit modular itu rumah sakit yang didesain sederhana ya, bentuknya kan kubik ya. Kubikel yang didesain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, terutama tadi nanti yang dijelaskan tadi bertekanan negatif. Jadi dilakukan fabrikasi di luar sehingga pada saat pembangunannya kubikel-kubikel ini langsung ditaruh di satu tempat sehingga akan lebih cepat dari sisi pembangunannya. Jadi namanya modular ya, masing-masing kubikel ini merupakan modul-modul dari rumah sakit ruangan-ruangan yang memang dibutuhkan, yang sudah disetting dari awal kebutuhannya. Oke, tadi juga sudah disebutkan waktunya hanya 1 bulan lebih sedikit ya Pak ya untuk proses pembangunannya. Kalau kita pengen tahu Pak gimana caranya bisa cepat tadi Pak, hanya 1 bulan, mungkin Pak Aziz ada yang katanya sudah setiap hari gitu ya Pak ya, ada di sini dan mengawasi pembangunannya. Baik, terima kasih. Betul apa yang kata Pak Dr. Sunarjo ya, karena kan rumah sakit kita itu tipikalnya modular. Kenapa dibuat modular itu? Ya tadi akan memudahkan di dalam pelaksanaan untuk pembangunannya. Karena sudah didesain dari awal dengan ukurannya, modularnya, tipikalnya sudah disiapkan dari awal sesuai dengan kebutuhan luasnya tanahnya, sehingga itu diambil keputusan untuk seperti modular. Jadi modular itu salah satunya lagi adalah dia tipikal bangunan dan dindingnya, strukturnya itu mudah dibersihkan. Dia mudah dibersihkan dan juga dia terbuat dari bahan yang dilapisi dengan antibakteri, ya, sehingga itu juga akan meminimalkan daripada jumlah virus yang atau bakteri, mikroorganisme yang berada di lingkungan kerja. Nah, kenapa modular diambil secara cepat pembangunan sampai kurang lebih dari 1 bulan? Ya, karena memang seperti tadi Dr. Sunarjo sampaikan, dia sudah didesain di awal sehingga pemasangannya pun sudah seperti Lego. Permainan anak ada Lego tuh. Jadi dia sistem kuncinya itu mudah, dia hanya dengan menggunakan seperti kunci baut atau skru sehingga mengunci daripada masing-masing tiangnya, sehingga itu memudahkan untuk pemasangannya. Jadi sudah tidak seperti ada lagi pengecoran, rangka dan sebagainya, tidak ada lagi seperti itu untuk tipikal untuk modular. Nah, dikerjakan secepat itu karena memang kita dikejar dengan target waktu yang harus selesai dalam waktu 1 bulan, sehingga dari
penunjukan proyek untuk pelaksanaan tahun itu memilih modular dan dikerjakan dengan tenaga ahli yang cukup banyak dari masing-masing profesinya. Itu yang membuat pekerjaan modular itu cepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mungkin kembali ke Dr. Sunarjo, kalau kita mungkin ya Pak sebagai Sivitas Akademika ataupun stakeholder Universitas Pertamina ataupun sobat muda lainnya gitu ya Pak, kira-kira berapa lama Pak rumah sakit modular ini akan beroperasi? Kurang lebih 3-6 bulan ya beroperasi kita. Ya mudah-mudahan sih bisa lebih cepat ya. Pandemi COVID-19 ini bisa lebih cepat, syukur lebih cepat, tapi kita proyeksikan 3-6 bulan kita bisa beroperasi. Kalau daya tampungnya sendiri Pak, kan mungkin nanti kalau kita besar gitu ya, itu daya tampungnya berapa? Daya tampungnya ini sekitar 300 ya, jadi terdiri dari ruangan IGD kurang lebih 10 tempat tidur, kemudian ruang ICU 50 tempat tidur, sisanya 240 tempat tidur itu ruang biasa. Banyak juga ya Pak ya, besar gitu ya. Kalau fasilitasnya Pak, bagaimana Pak di rumah sakit modular ini Pak? Fasilitasnya selain yang tadi negatif pressure, yang memang ciri khas dari modular ini, kemudian dilengkapi dengan tentunya dengan standar rumah sakit ya. Ada radiologi, kemudian untuk ICU-nya ada ventilator, patient monitor, semuanya lengkap lah, rumah sakit lengkap seperti biasa rumah sakit biasa. Cuma perbedaannya tadi ada negatif pressure saja. Kalau dari sisi peralatan kami siapkan dari semuanya bisa dilaksanakan di sini, termasuk scanning yang akan dilakukan di sini. Jadi sudah sangat lengkap ya untuk apalagi untuk penanganan COVID-19 ini. Nah Pak, ini banyak juga nih titipan pertanyaan. Kalau kita tinggal atau bekerja di wilayah yang dekat dengan fasilitas medis penanganan COVID-19 seperti rumah sakit modular ini, apakah resiko tertularnya tinggi Pak? Rumah sakit ini didesain berdasarkan ada zona-zonanya, ada zona merah. Tentunya zona merah ini tempat di mana pasien itu dirawat ya. Kemudian zona kuning, ada juga zona hijau. Yang namanya zona hijau ini aman ya, relatif bukan relatif lagi, memang aman. Jadi rumah sakit modular Simpruk ini dikelilingi oleh pagar ya, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke situ. Di luar pagar itu masuk dalam zona hijau. Jadi Universitas Pertamina kan di luar pagar itu, dan itu masuk kategori zona hijau. Jadi di luar bangunan moduler itu sebetulnya sudah aman, karena tadi ada sistem negatif pressure tadi, sehingga virus yang ada di pasien itu tidak menyebar kemana-mana, karena akan diisap oleh negatif pressure, kemudian diolah dengan HEPA filter, sehingga pada saatnya nanti dikeluarkan udaranya itu sudah bersih. Itu salah satu yang kuncinya ya Pak Betul. ya. Oke, kemudian untuk standar keamanannya Pak, dalam mencegah tadi juga sudah disebutkan ada trigger dan lain. Jadi memang untuk zona merah yang memang untuk merawat, tapi kalau sudah masuk zona hijau itu aman Pak ya. Kemudian mungkin yang terakhir Pak, bagaimana peran dan upaya yang diharapkan pihak medis khususnya Pertamedika dari perguruan tinggi Universitas Pertamina? Ya, sebetulnya kalau teman-teman Sivitas Akademika yang ada di sekitar rumah sakit modular ya, sebetulnya tidak perlu khawatir, asal memang tetap melakukan protokol kesehatan ya. Jadi misalnya physical distancing, selalu menggunakan masker, kebiasaan mencuci tangan, itu harus dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Pertamina, sehingga walaupun di dalam zona aman atau zona hijau tetap akan aman selamanya. Jadi perilaku ataupun protokol kesehatan tetap harus dijalankan di sini, walaupun sudah dalam masuk kategori zona hijau. Jadi setiap individu juga harus menjaga diri, betul, gitu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Aziz Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi
Tadi yang paling utama itu disampaikan oleh Dr. Narjo dan juga dari kami, rumah sakit itu sudah kami proteksi zona yang terkait dengan area kerjanya. Yang penting Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa semuanya, bahwa kami sudah memiliki batasan-batasan pagar yang kami buat sehingga tidak ada kesalahan di dalam alur kerja maupun alur sivitasnya Universitas Pertamina. Yang penting itu jangan dilanggar, karena kami ada rambu-rambunya. Jadi jangan memasuki area-area yang sudah kami coba proteksi, itu yang membuat batasan-batasan sehingga menjadi aman buat teman-teman sivitas daripada Universitas Pertamina. Dari zona juga sudah dibatasin, tadi sudah disampaikan ada merah, kuning, hijau. Nah, hijau ini yang kemarin mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa terkait dengan akses masuk ya, akses masuk yang dari kesini itu dia ada merasa kekhawatiran bagi yang berjalan kaki, ya kan, yang naik motor. Jangan khawatir Bapak Ibu ya, teman-teman, bahwa kami tetap menjaga dan memikirkan keamanan, jangan keamanan Bapak Ibu yang tidak mengetahui area kerja. Kami mengetahui pun tetap menerapkan keamanan Bapak kerja kami juga. Ya. Justru malah kami akan menerapkan ini karena paham dan sadar kalau di lingkungan kita itu ada sivitas Universitas Pertamina, sehingga kami tetap jaga untuk tahanan daripada proteksi keamanan area zonanya. Protokol alur sudah dipersiapkan. Alur sudah dipersiapkan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sunarjo dan Pak Aziz untuk penjelasan yang sangat lengkap. Ini juga untuk bagi sobat muda dan sivitas akademika yang memang kemarin bertanya-tanya nih Pak. Yeah. Dan tentunya sesi ini tidak akan lengkap jika kita tidak berkunjung langsung untuk melihat gimana sih atau ada apa di dalamnya, tadi seperti ada fasilitas yang disebutkan Dr. Sunarjo dan Pak Aziz. Oke, sobat muda yang mengikuti via Instagram maupun YouTube, kita akan langsung menuju rumah sakit untuk melihat bagaimana dalamnya rumah sakit itu. Sobat muda, kita sudah sampai di Rumah Sakit Pusat Pertamina Modular Extension. Kita akan mendengarkan penjelasan Pak Aziz bagaimana dan apa saja yang ada di fasilitas ini. Silakan Pak Aziz, ini apa Pak kira-kira Pak? Baik, terima kasih ya sobat muda dan Bapak Ibu teman fasilitas Pertamina. Tadi kita sudah sampaikan ya di awal bahwa inilah sistem tata udara kami. Tata udara kami ini yang dikatakan sistem tata udara negative pressure. Di mana negative pressure ini, kenapa kami menjamin lingkungan ini itu adalah zona-zona aman terhadap paparan virus yang ada di ruang rawat. Inilah yang filter ini, mesin-mesin yang besar-besar inilah yang menyaring ya virus-virus, sehingga ada beberapa filter dalam, dari mulai pre-filter, ada medium, dan juga ada HEPA filter. Nah, di HEPA filter inilah dijamin 99% ya, itu virus yang keluar itu sudah tidak ada. Jadi hanya udara bersih yang keluar ke tatanan lingkungan ini. Jadi seperti inilah rangkaian-rangkaian mesin-mesin yang mengatur dan mengolah udara yang dimana dikatakan zona merah, yang dimana virus paparannya cukup besar, sehingga begitu dihisap, dibuang ke udara bebas, ini menjadi aman. Sehingga pekerja di dalam pun menjadi aman, apalagi yang untuk di luar. Begitu. Semoga bisa dipahami dan bisa teman-teman paham terkait dengan tata udara. Baik, ini salah satu kendaraan untuk mengangkut pasien, ya, di mana pasien tadi sudah
mobil itu membawa ambulan ini sudah ke IGD tadi, sana kita lihat. Dan setelah menurunkan pasien, mobilnya akan kembali ke masing-masing rumah sakitnya, di mana rumah sakit rujukan. Tapi sebelum mereka keluar ke jalan raya, maka mobil ambulan ini akan masuk ke tenda desinfeksi ambulan. Di situ ambulan yang masuk ke kami pun kami proteksi dengan melakukan desinfeksi ambulan, yaitu penyemprotan badannya mobil dan juga daripada kabinnya mobil, serta supirnya pun disemprot untuk kondisi pengamanan ketika sudah keluar dari rumah sakit kami. Itu adalah protokol kami yang kami terapkan di rumah sakit RSPP Extension Modular ini. Pasien ya Pak Ya, ya? betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak alurnya. Baik, ini Bapak Ibu ya, tim Sivitas untuk Pertamina, bahwa ini yang kami dari kemarin sudah sampaikan, tadi pagi pun sudah saya sampaikan ya pada saat pertemuan tadi, bahwa ini adalah pintu 2. Pintu 2 ini pintu yang dimana di jalan Teguh Nyarip ya. Nah, kalau yang ini Teguh Nyarip ini, jalan ini ada dihususkan untuk akses masuk pasien ya, pasien yang dikirim ke rumah sakit kami melalui kendaraan ambulan maupun kendaraan pribadi, sehingga itu akan masuk nanti dikirim lewat sini, lalu dia berputar langsung nanti berhenti di IGD. Nah, pintu utama 1 yang di Jalan Sinabung Terusan Sinduk itulah buat pintu akses utama untuk pekerja dan mahasiswa dan sivitas yang ada di zona hijau. Inilah pintu yang kami protek dan samakan dengan pintu masuk pekerja. Jadi seperti sudah itu. Terpisah ya, Pak, sudah ya, terpisah. antara, Jadi pasien, betul. Pekerja dan Betul. sivitas akademika. Jadi Ya? tidak jangan khawatir untuk crossingnya zona hijau, zona kuning, zona merah itu tidak akan terjadi di kami. Gitu. Baik. Boleh kita lanjut masuk ke dalam untuk melihat fasilitas lain. Siap. Baik. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan karena ini berdempetan ya antara rumah sakit ekstensi modular dengan laboratorium sains dan teknik. Bisa dijelaskan Pak, apa sudah ada protokol apa yang sudah dibuatkan? Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ini yang mungkin yang dikhawatirkan oleh teman-teman atau Bapak Ibu ya, bahwa ini laboratorium sains dan teknik ini kan berdekatan dengan rumah sakit kami, di mana di sini memiliki satu jalan yang cukup besar, cukup luas, sehingga ini yang mungkin menjadi kekhawatiran. Padahal kami sama seperti tata udaranya ya, seperti yang tadi sebelah bangunan ini ya, ada tata udara yang negative pressure, sehingga untuk keluarnya pun udara yang dihasilkan itu sebelum sampai ke sana pun ini sudah terurai ya, sudah terurai dengan uraian daripada partikel-partikelnya sudah mati sebelum nyampe ke sana. Jadi jangan kekhawatiran untuk adanya paparan virus sampai ke laboratorium. Bahkan dari kami juga menambahkan satu partisi ya, PVC yang sehingga mencegah udara yang akan mungkin masuk ke sana. Padahal dengan tanpa dipasang PVC pun, tambahan itu partisi itu sudah jamin aman. Gitu. Itu yang keyakinan ini kami. Ya, jadi ini sudah double protection ini sebenarnya. Jadi jangan khawatir terkait dengan sivitas rumah sakit dengan perizinan dengan laboratorium. Oke, mungkin sedikit satu pertanyaan Ya. Pak. Kan ini cukup dekat ya dengan lingkungan Universitas Pertamina. Apakah benar kalau pemikiran bahwa virus tersebut bisa menyebar lewat udara? Ya, betul. Jadi memang virus itu bisa menyebar lewat udara, betul, ya kan? Bagi si seseorang, ya kan? Dia dengan memiliki perilaku anggap tidak baik ya, dia begitu dia batuk tanpa masker, maka droplet itu si aerosolnya, droplet itu batuk ya, dia dikatakan droplet itu dia akan ada satu semburan yang dinamakan aerosol ya, aerosol yang percikan itu yang nanti jatuh ke bawah
dengan radius 1 meter. Nah, radius 1 meter itulah kenapa sekarang menggunakan distancing jaga jarak 1 meter. Itulah untuk mencegah paparan ya aerosol yang dikeluarkan dari si pasien atau seseorang yang belum teridentifikasi dengan positifnya atau virusnya. Itulah yang kita jaga jarak dengan 1 meter itu. Nah, dengan semburan aerosol itu, maka itulah yang 1 meter itulah yang menjadi potensial dan risiko untuk terjadi paparannya itu. Tapi di selebih itu tidak menyebar. Selebih itu tidak menyebar kemana-mana selagi si paparan tersebut tidak ada sentuhan dan pemindahan ke tempat yang lain gitu. Jadi Gitu. aman ya, relatif Jadi aman di relatif. sekelilingnya. Kecuali Nah, droplet yang menempel betul. pada pada permukaan yang tidak bergerak itu kan memindahkan ya. Sebenarnya beberapa bukan penelitian sebenarnya ya. Jadi artinya di Indonesia ini sebenarnya lebih sangat membantu dengan ultraviolet ini sebenarnya. Cahaya matahari itu dengan ada cahaya matahari dan suhunya 26 derajat itu sangat membantu kalau dari kami dari tim pencegahan infeksi ya. Itu sangat membantu. Dan suhu 26 derajat itu sangat membantu untuk meminimalkan si lamanya droplet berada di permukaan. Makanya beberapa media, beberapa aktivitas, karena ada suka pagi berjemur 15-30 menit, itu sebenarnya untuk meminimalkan virus yang ada di tubuhnya ataupun ada paparan di dalam tubuhnya si seseorang tersebut. Gitu. Nah ini kalau di sini tidak ada aktivitas seperti ini Mbak nih, ya, ini kan tidak ada istilahnya hembusan droplet ya, karena kan pasti jauh gitu, jauh. Kecuali kalau kita ada kerumunan, ada aktivitas dagang, jualan ya, itu baru resiko ya. Tapi kalau di sini seperti kondisinya, dijamin tidak ada paparan dan aman buat teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi untuk Pertamina-nya. Begitu. Oke, kita sudah datang di pintu IGD atau instalasi gawat darurat. Kita akan menjelaskan sedikit apa saja yang ada di depan instalasi gawat darurat ini. Baik, terima kasih. Bila pasien yang akan masuk rawat yang dari rujukan rumah sakit se-DKI, dia akan berhenti di sini. Di pasien itu nanti keluar dari ambulan menuju ke instansi gawat darurat. Dan di sini nanti akan dipandu, akan dibantu oleh ini dengan memakai alat pelindung diri yang lengkap. Ya, sehingga itu untuk menjaga yang saya sampaikan di awal bahwa setiap pasien itu sudah dipastikan akan memiliki paparan, yaitu untuk infeksi COVID-19. Jadi artinya turun nanti pasien untuk ruang tindakan sesuai dengan kondisi pasien. Ada yang kondisi pasien yang perlu tindakan langsung dengan kondisi darurat, ada yang kondisi yang memang tidak darurat. Karena ini ada bangunan sebelah depan saya ini, sebelah kanan saya itu adalah ruangan ICU. Untuk kondisi pasien di mana kondisi memerlukan perawatan ICU, intensive care unit, dan di belakang bangunan IGD ini adalah bangunan yang non ICU. Nah itu untuk memisahkan mana pasien yang darurat dan pasien yang kondisi yang sedang dan ringan. Seperti itu. Oke, Pak, kalau boleh tahu ini apa ya Pak? Ya, baik, ini yang mungkin Bapak Ibu lihat, ini yang di bawah di rumput itu ada beberapa penutup yang berwarna hitam. Itu adalah instalasi limbah cair. Instalasi limbah cair ini yang dihasilkan dari ruang rawat inap, ya, itu diolah sedemikian baiknya dan sedemikian amannya, sehingga nanti dari limbah olahan ini akan dialirkan ke instalasi air di mana yang dihasilkan itu sudah dalam kondisi aman, ya, tidak ada lagi isinya virus ataupun paparan-paparan terhadap lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi sini memiliki beberapa instalasi di dalamnya itu untuk filter-filter yang mencegah aliran limbah itu menjadi aman nanti setelah selesainya. Itu demikian. Oke, kita sudah masuk ke dalam rumah sakit pusat Pertamina Extension Modular. Tadi sudah dijelaskan ya Pak pada saat tanya jawab kalau ini adalah ruang IGD. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, ruang IGD, kapasitas dan mungkin fasilitas yang ada di dalam. Baik, terima kasih. Jadi ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sunarjo ya, di mana tadi sudah sampaikan bahwa rumah sakit pusat Pertamina Extension Modular 19 ini adalah memiliki instalasi gawat darurat di mana di dalam instalasi gawat darurat itu ada bagian-bagian zonanya, di mana ini tadi Dr. Najib sudah sampaikan, Dr. Najib ini memiliki ada 8 bed, totalnya 10 bed.
di mana 8 itu di samping kanan saya 4 bed dan di depan saya 4 bed itu untuk pasien-pasien yang kondisinya yang tidak begitu darurat. Bila mana ada pasien yang darurat, maka kita memiliki 2 ruangan terpisah dan khusus tertutup, sehingga itu untuk meminimalkan paparan adanya aerosol yang dihasilkan dari droplet dari si pasien tersebut. Sehingga kami menutup zona itu ataupun area itu dengan menggunakan pintu dan ada anterumnya. Dan sebelah kiri saya di sini ada ruang nurse station, di mana dan berkumpulnya perawat dan dokternya beserta tim admissionnya untuk beristirahat dan untuk menjaga kondisinya biar mengurangi paparan dari zona IGD ini. Dan juga di sebelah kiri saya juga ini ada ruang laboratorium. Nah, di mana ruang laboratorium juga sebagai ruangan ataupun kegiatan untuk menunjang hasil kegiatan untuk di IGD ini. Dan ini semuanya difasilitasi dengan negative pressure. Di sini negative pressure ini baik di ruangan ini maupun di setiap kamar tindakan itu sudah negative pressure. Yang Dr. Narjo sampaikan tadi itu inilah kelebihan kami memiliki ruangan rumah sakit modular ya, yang sifatnya dia nggak permanen tapi temporari, tapi fasilitasnya begitu lengkap dan begitu aman. Ini adalah ruangan VIP, ICU. Tipikalnya sama seperti ini, ada televisi. Ya, ini peralatan-peralatan yang sudah kami siapkan untuk siap menyambut pasien yang membutuhkan perawatan ICU. Ini ada ventilator untuk membantu bila mana ada gagal napas, pasien yang sulit napasnya dibantu dengan mesin. Ya, di sini ada mesin-mesin untuk memompa kebutuhan cairan ke dalam tubuh melewat pembuluh darah. Ini sudah siap ya, ceiling pump atau infus pumpnya. Ini ada bedside monitor untuk melihat jantung, irama jantung, untuk melihat tensi ya, untuk lihat napas. Ini sudah tergambar monitor. Dan ini bed head monitornya ya, ada nurse call-nya, ada sectionnya, dan ada flow meternya. Hemodialisa. Mungkin bisa dijelaskan apa kegunaan ruang ini? Ini untuk pasien-pasien yang komorbid gagal ginjal ya. Jadi orang yang gagal ginjal kemudian terkena COVID-19 bisa dirawat di sini dan langsung melakukan hemodialisa di sini. Kita siapin 7 bed untuk hemodialisa ini di di rumah sakit modular ini. Jadi tidak perlu keluar rumah sakit. Itu salah satu fasilitas di kami, sehingga tidak lengkap ya. Hemodialisa juga di sini, kemudian tadi saya sampaikan juga ada di sini. Semuanya sudah di sini, jadi tidak perlu lagi keluar rumah sakit. Dan tetap di setiap ruangan ada negatif pressure ya, yang aman. Ini yang negatif pressure okay. Ya. Ini udara segarnya, itu negatif pressure. Inilah yang dari tadi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah CCTV yang kami miliki atau tambahan alat komunikasi yang dimana yang tadi menyinggung rumah sakit Pulau Galang ya. Ini kami ditambah dengan CCTV itu untuk memudahkan dan meminimalkan kontak pekerja dengan pasien, sehingga ini memakai CCTV 2 arah. Di sini ada speakernya, sehingga nanti kalau ada pasien membutuhkan bantuan, pasien atau tenaga perawat yang lain membutuhkan bantuan ke tenaga yang lain, itu bisa dimonitor. Nah, yang memantau monitor itu adanya di nurse station, di mana nurse station itu zonanya zona hijau, sehingga dia akan lebih mencegah paparan-paparan yang kontak lama di dalam zona merah.
inilah kelebihan kami dengan menggunakan CCTV 2 arah. Pada umumnya kan CCTV kan 1 arah, ya kan? Nah, ini kami memakai sistem yang 2 arah, sehingga apa yang dibutuhkan di ruangan yang dipantau dengan komunikasi di mana sentral monitornya yang sudah dipantau oleh tim medis. Oke Sobat Muda, kita sudah ada di Rawat Inap Wing 1. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bedanya apa Rawat Inap Wing 1 dengan yang tadi kita sudah lihat? Baik, inilah Rawat Inap Wing 1 itu adalah rawat inap di mana pasien sudah mengalami pemulihan. Di mana pasien datang pertama kali ke rumah sakit kami itu lewat IGD. Pasien kan memiliki satu kondisi yang darurat atau tidak darurat. Dia akan dipisah di situ. Sehingga dia butuh perawatan akan dimasukkan ke dalam ICU. Dan butuh perawatan yang intensif pun akan di HCU. Ketika dia sudah ada perawatan dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kita melakukan swab ya. Nah, begitu hasilnya dia sudah negatif, ya kan, dalam pemeriksaan itu, maka pasien akan dipindah ke yang namanya wing 1 dan wing 2. Nah, wing 1 ini juga sama, sudah akan ada pemilihan. Ketika dia swabnya negatif 1 dan menuju ke negatif 2, ketika negatif 2 itu, maka pasien dinyatakan pulang dengan menggunakan, pulang sembuh ya, menggunakan pintu ini. Dan sehingga pasien sebelum pulang pun di sana ada protokol kami, yaitu dengan melakukan mandi besar dengan menggunakan shower, ya, mandi besar keramas gitu ya. Tentunya mandi besar itu seperti mandi kita mandi besar lah ya. Nah, itu nanti mandi baru mengganti pakaian dari rumah sehingga keluarga menjemput di sini. Dan ini dipastikan keluar lewat sini pun akan aman dan keluarganya pun tidak luput dari pemeriksaan yang di pintu masuk protokol tadi dengan pengukuran suhu, dan juga kami memberi protokol untuk keluarganya masuk penjemputan ke area kami kerja. Malah kami lebih aman ketemu dengan rekan kerja dibandingkan kami ketemu dengan di luar rekan kerja. Kenapa? Karena rekan kerja kami setiap 2 minggu sekali diperiksa dan dipantau, sedangkan pengunjung ataupun keluarga di luar pekerja kami malah takut kalau ketemu dengan itu, Mbak, gitu, karena mereka belum tentu diperiksa rutin setiap 2 minggu sekali gitu. Di sini pun ada Ya, protokol. ada protokolnya, betul. Kita sekarang lagi berada di ruang jenazah. Ya, betul. Mungkin apa saja yang ada di ruangan ini? Ya, jadi ini kamar jenazah aja kami desain sebegitu indah, sebegitu rapi, ya, dan nyaman buat bekerja, dan aman, aman ya. Ini pintu masuk jenazah. Ketika ada yang meninggal di ICU, ada yang meninggal di IGD, maka pasien dikirim pakai ambulan. Dari sana dimasuk ambulan, turun di sini ambulannya, jenazah dibawa ke sini, lalu di sini dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan agamanya. Nah, protokol kami ya sama mungkin Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang sivitas pernah melihat di televisi media massa bagaimana protokol penanganan jenazah, itu kami sama perlakuannya. Kami mengikuti protokol dari PPNKes, kami mengikuti protokol dari forensik ya, dengan jenazah pasien COVID dilakukan pemrosesan, packaging, di wrapping, lalu masukkan ke dalam kantong plastik jenazah, masuk ke peti jenazah, ditutup dengan menggunakan sealant, lalu di wrapping lagi menggunakan plastik, lalu siap untuk dikirim ke pemakaman. Nah, dari sini setelah di packing, dipetik, kemaskan untuk proteksinya, lalu masuk ke ruang di sebelah sini ya, dan nanti jenazah itu kami disemprot, Pak, disemprot dengan menggunakan desinfeksi sehingga keluar dari ruang jenazah ini masuk ke ambulan itu dan kondisinya betul-betul virus sudah mati. Jadi aman, jangan khawatir. Ada ketakutan beberapa media massa menyampaikan bahwa peti jenazah itu akan menularkan dan akan membuat lingkungan itu menjadi terpapar ya.
ketika jenazah itu mati, inangnya pun udah pasti mati, ya, jadi jangan khawatir. Ya, begitu masker kami semprot dengan desinfeksi, keluar dari sini suka melebur dalam kondisi sudah istilahnya virusnya sudah tidak ada, sudah mati, seperti itu. Sobat Muda, kita sudah diajak berkeliling. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Aziz dan Dr. Sunarjo. Kita sudah melihat fasilitas yang ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina Extension Modular ini dan fasilitas yang ada di bagian kami juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat explore atau tur rumah sakit ini bagi sobat muda. Indonesia bersatu melawan virus corona. Oke Sobat Muda, kita sudah melihat Rumah Sakit Pusat Pertamina Extension Modular dan mengeksplor apa saja fasilitas yang ada di dalamnya. Mungkin sebelum kita closing, saya ingin memberikan waktu untuk Dr. Sunarjo dan Pak Aziz memberikan closing statement masing-masing. Silakan Dr. Sunarjo. Baik, saya kira teman-teman tadi sudah menyaksikan ya fasilitas Rumah Sakit Pusat Pertamina Extension Modular tadi. Dan kami jamin dari sisi keamanannya untuk sivitas akademika Universitas Pertamina, karena memang fasilitas rumah sakit ini sudah dilengkapi dengan negative pressure, kemudian zona atau zoningnya juga sudah jelas, dan insya Allah tidak berdampak terhadap sivitas akademika Universitas Pertamina yang beraktivitas sehari-hari dekat dengan rumah sakit kami. Semoga tetap sehat semua dalam menghadapi pandemi ini, dan saya berharap pandemi ini cepat berakhir. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekitar Pertamina. Tadi sudah melihat bersama-sama ya di lapangan alurnya, dan kita sudah juga melihat bagaimana cara masuk ke dalam ruang kerja kami. Begitu banyak pintu-pintu, begitu banyak pagar, diawali dengan pagar besar. Itulah batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar, terutama oleh teman-teman mahasiswa. Begitu juga di dalam begitu banyak ya anterum atau banyak-banyak yang zona-zona sekat-sekat di sana. Itulah yang kami coba buat seperti itu, sehingga ini akan menjamin keamanan daripada Bapak Ibu dan sivitas mahasiswa Universitas Pertamina. Tadi sudah dilihat juga kan ada sistem tata udara yang begitu sangat indah dan sangat banyak sekali ya pertahanannya. Itulah yang kami mencoba dari awal untuk menjaga daripada keamanan dari hasil tata udara yang kami lakukan di rumah sakit kami. Baik, itu aja, tetap sehat dan jaga kesehatan dan selalu patuh terhadap penggunaan masker dan cuci tangan. Indonesia bersatu lawan virus corona. Baik Sobat Muda dan pemirsa, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga explore Rumah Sakit Pusat Pertamina Extension Modular, berakhir juga sesi upbringing kali ini. Semoga memberikan manfaat dan keyakinan pada kita semua, dan kita juga selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari penyakit corona atau COVID-19 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya memandu acara upbringing kali ini. Sampai jumpa.